Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekarang, di Istana Kekaisaran, sebagian besar tamu telah pergi terus-menerus. Para dayang istana berkeliling, membersihkan meja-meja yang berantakan. Matahari terbit tinggi bersinar di istana seolah-olah membentangkan karpet putih salju di depan. Di ujung karpet yang cerah, Zhao Xianger berdiri di hadapan singgasana yang rusak dengan bayangan dingin. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah mengucapkan hukuman kepada para pendosa sejati negara Zhao. Ning Changjiu duduk di depan meja dengan mata terpejam, lengan bajunya terkulai di kedua sisi. Dia menerima surat pernikahan tetapi dia tidak membacanya. Ning Xiaoling hanya merasa sedikit malu duduk di sisinya. Rekan muridnya menjadi tunangan Zhao Xianger sekarang. Sebelum melangkah masuk ke aula, ia tak pernah memikirkan situasi saat ini dan perjanjian 3 tahun itu. Ia tahu bahwa rekan seperguruannya itu sungguh hebat, tetapi jika ia harus bertarung dengan Yang Mulia, ia masih mengkhawatirkannya. Lagi pula, Yang Mulia bahkan membunuh rubah tua yang telah mencapai 5 alam. Bagaimanapun, Ning Changjiu tak mungkin lebih hebat dari rubah tua itu, bukan? Memikirkan hal itu, Ning Xiaoling tiba-tiba merasa sedikit gembira. Jiwa bawaannya juga seekor rubah. Selama semuanya berjalan lancar, tingkat kultivasinya pasti cukup tinggi di masa depan. Lu Jiajia sedang memegang cangkir kosong dengan pedang tertata di depan lututnya. Jika wajahnya tidak tertutup, senyum di wajahnya akan terlihat. Meskipun ia tidak menyangka Ning Changjiu akan menang, sangat menarik menyaksikan mereka berbicara dengan nada keras dan agresif. Sementara semua orang tenggelam dalam pikirannya, Qi Yuli perlahan berjalan masuk ke aula. Dua pria berbaju hitam itu menendang fosa popliteanya, membuatnya langsung berlutut di tanah. Qi Yuli, apakah kau mengaku bersalah? Zhao Xianger bertanya dengan suara agung dan tenang. Qi Yuli berkata dengan senyum memilukan, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Aku memang tak termaafkan. Zhao Xianger tak mau repot-repot berbicara lebih banyak dengannya, jadi ia hanya melambaikan tangannya. Bagus. Kalau begitu, bawa dia pergi. Ia sudah berdiri di luar aula kekaisaran selama lebih dari 2 jam hanya untuk mendengar komentar singkat itu. Qi Yuli mengerutkan kening dan langsung berkata, tunggu. Ada yang ingin kukatakan. Zhao Xianger menyesap anggurnya, dan senyum di wajahnya yang agak mabuk masih dingin. Aku tidak tertarik. Bawa dia pergi. Kedua pria berpakaian hitam itu berjalan maju dan menekan bahunya. Saat mereka hendak membawanya pergi, Qi Yuli berteriak, Yang Mulia. Aku punya urusan mendesak untuk dilaporkan. Zhao Xianger masih tidak menghiraukannya. Para penjaga berbaju hitam melepaskan sedikit tenaga. Dengan AC ***K, tulang bahunya terasa retak. Qi Yuli masih terus meronta. Sambil menggertakkan gigi, ia menahan rasa sakit akibat patah tulang. Dengan tingkat kultivasinya, ia bisa saja membunuh mereka dengan mudah, tetapi sekarang Yang Mulia ada di hadapannya dan pedang abadi juga ada di dekatnya, ia tahu ia sama sekali tidak punya peluang. Qi Yuli segera berteriak, Yang Mulia. Bulu darah belum meninggalkan kota kekaisaran. Anda harus berhati-hati. Bulu darah. Lu Jiajia sedikit mengernyit. Meskipun wilayah kekuasaannya telah menurun, ia masih memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Qi Yuli meronta dan terus berteriak, bulu darah tidak hanya masih ada, tetapi juga mengaku telah menerobos masuk ke kota dan menganiaya orang-orang. Anda harus berhati-hati terhadapnya. Oh, Zhao Xianger agak penasaran. Bagaimana Anda tahu itu? Qi Yuli tertegun sejenak, tetapi waktunya terbatas, jadi ia tak bisa berpikir terlalu banyak, lalu berkata, Bloodfeather datang kepadaku dan ingin bersekongkol denganku melawan Yang Mulia, jadi aku tahu ia masih menyimpan rencana jahat untuk melawan kota kekaisaran. Sekarang negara baru saja selamat dari bencana dan rakyatnya lengah, jika Bloodfeather benar-benar menyerbu kota dan melakukan pembantaian massal seperti yang dikatakannya, akibatnya tak terbayangkan. Buku kuno yang berisi dunia kecil itu perlahan pulih. Segel negara belum muncul setelah koneksi terputus. Tongkat api Rosevins masih terpasang, tetapi formasi pembunuhnya kurang lebih telah hancur. Zhao Xianger baru saja mencapai alam abadi. Bahkan dengan payung merah, akan sulit baginya untuk menghadapi serangan Bloodfeather sendirian. Lu Jiajia berkata dengan santai, jika ia datang lagi, aku akan menghabisinya sendiri. Zhao Xianger mengangguk pelan. Menatap Qi Yuli, ia bertanya, apa yang dikatakannya padamu? Bagaimana ia akan membunuhku? Dan, apakah kau sudah mencapai kesepakatan dengannya? Kata-katanya yang dingin terdengar seperti pisau yang mengiris hatinya. Qi Yuli tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Dengan tergesa-gesa, ia menjawab, tentu saja aku tak berani setuju untuk bekerja sama dengannya. Aku di sini hari ini hanya untuk melaporkan hal ini kepadamu. Zhao Xianger bertanya, kau ingin menebus dosamu dengan melakukan ini? Qi Yuli berkata dengan sedih, aku tahu aku tak terampuni. Yang kuinginkan hanyalah terhindar dari hukuman mati. Yang Mulia, mohon ringankan hukumanku. Zhao Xianger berkata, aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan padaku tentang rencananya. Jika informasimu bermanfaat, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Terima kasih, Yang Mulia.
Qiyu Li buru-buru berkata. Tadi malam, bulu darah berubah menjadi elang berbulu merah dan muncul di hutan abadi. Ia datang kepadaku, bertanya apakah aku ingin membalas dendam untuk Tuan Penyihir Patriark. Aku tahu bahwa Tuan Penyihir Patriark jelas dibunuh oleh rubah tua itu. Bagaimana mungkin itu salahmu? Aku tetap tenang di permukaan lalu bertanya apa yang akan dilakukannya. Lalu bulu darah bertanya apakah aku bisa mendapatkan stempel negara dan kitab kuno itu. Stempel negara dan kitab kuno itu? Tanya Zhao Xianger. Mengapa ia menginginkan dua hal ini? Qiyu Liu menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu, jadi aku berpura-pura setuju untuk bekerja sama dengannya lalu bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Zhao Xianger menjadi sedikit tidak sabar. Langsung ke intinya. Qiyu Li menarik napas dalam-dalam dan mendongak sedikit untuk berkata dengan berani, bulu darah memberitahuku bahwa Bang, di tengah pembicaraannya, sebuah dentuman tiba-tiba terdengar dari luar istana kekaisaran. Gempa bumi, bangunan, runtuh di luar. Terdengar teriakan, gempa bumi datang. Di antara orang-orang yang hadir, wilayah Lu Jiajia adalah yang tertinggi dan ia juga yang pertama bereaksi. Ia sedikit terkejut. Pedang di lututnya diam-diam terhunus dengan desisan. Cahaya pedang, bagaikan hamparan mata air kristal, melesat di udara, melewati kepala orang-orang dan langsung tiba di tempat suara riuh itu berasal dari luar aula. Lu Jiajia, berpakaian putih, melesat cepat, menimbulkan hembusan angin pedang. Dalam sekejap mata, ia menghilang di aula dan terbang pergi bersama pedang terang itu. Di langit di luar, seekor burung besar berwarna merah darah mengepakkan sayapnya, melayang rendah di udara seperti elang. Kijahatnya menyapu tanah, menyebabkan menara-menara runtuh dengan dentuman di kota. Burung besar itu menjerit di udara tanpa henti. Bagus sekali, Qiyu Li. Baru beberapa jam dan kau berani mengkhianatiku. Aku harus mencabik-cabikmu nanti. Ia melihat sekeliling dengan tatapan angkuh, lalu melanjutkan, hari ini, aku datang ke kota kekaisaran dan tak seorang pun bisa menghentikanku lagi. Gadis dari Sekte Surgawi Pedang Oracle, datanglah dan tantang aku. Zhao Xianger, datanglah dan temui aku juga. Sekarang ibumu sudah tiada, jika kau tidak segera keluar, aku akan menghancurkan rumahmu juga. Bulu darah terus tertawa aneh. Di luar istana kekaisaran, tangisan dan jeritan orang-orang terdengar silih berganti. Ia tak bisa berhenti memikirkan saat pertama kali ia datang ke kota kekaisaran. Saat itu, ia bersemangat tinggi seperti seorang raja. Ia tidak dapat berpikir banyak saat cahaya putih itu muncul. Pedang Lu Jiajia telah tiba di hadapannya. Dengan erangan kesakitan, bulu darah segera melepaskan kekuatan jahatnya untuk menangkis serangan itu. Ia mengepakkan sayap merah tua dan menciptakan hembusan angin jahat, bagaikan anak panah, yang melesat ke arah cahaya pedang putih itu. Kau muncul seperti yang kukatakan. Dasar celaka, saat aku menangkapmu dan menghancurkan basis kultivasimu, mari kita lihat apakah tubuhmu juga akan sedingin wajahmu. Bulu darah terus-menerus melompat ke udara sambil tertawa aneh. Lu Jiajia menatapnya dengan dingin, berkata dengan garang, mati kau. Sambil memegang pedang, Lu Jiajia mengumpulkan kekuatan spiritualnya ke lengan kanannya, menggores cakar dan bulunya yang seperti besi, dan menebas dadanya dengan tiba-tiba. Bulu darah terpaksa mundur oleh cahaya pedang itu. Hanya ini yang kau punya. Apa kau memotong tahu? Bulu darah masih terus mencemooh. Melangkah di udara dengan tubuh rampingnya, Lu Jiajia mengayunkan pedang abadinya, Minglan, dan melesatkan dua garis cahaya pedang yang halus dan ganas. Satu cahaya melintang dan yang lainnya vertikal, membentuk salib. Di persimpangan itu, Lu Jiajia, yang sosoknya bagaikan salju, melesat keluar. Rambutnya yang indah dan panjang, pakaian pedang seputih salju, atau lengan bajunya yang berkibar keemasan, semuanya ternoda oleh ki pedang yang sangat dingin saat pedang itu ditebas. Suhu di sekitarnya turun drastis, seolah-olah di dalam rumah es. Perisai jahat di hadapan Bloodfeather langsung retak. Ia melipat sayapnya dan menukik ke udara, mencoba menghindari jurus pedang yang sangat kuat itu, tetapi ia masih bertindak terlalu lambat. Pedang itu masih menusuk tubuhnya dengan tepat. Dengan tusukan dan goncangan, bulu-bulu api yang seperti besi itu hancur berkeping-keping dan berjatuhan. Setelah bulu-bulu besi itu tercabut, tubuhnya masih tertusuk, berdarah hebat. Bulu darah menjerit kesakitan, tetapi ia masih terus mengoceh, di mana Zhao Xianger. Apa, tanpa harta karun ibumu, mengingat basis kultivasimu di alam abadi, kau tidak berani bertemu denganku. Selalu dikatakan bahwa kau sangat berbakat. Haha, sejak kapan seorang remaja berusia 16 tahun di alam abadi bisa dianggap sangat berbakat? Cek, pasti karena kau terlalu lemah sehingga ibumu meninggalkanmu. Aku akan membawamu dan gadis pedang ini kembali ke sarangku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong dan angkuh. Di aula, Zhao Xianger menghunus pedang payung dari reruntuhan singgasana dengan tatapan dingin. Tunggu, teriak Ning Changjiu tiba-tiba. Zhao Xianger meliriknya dan berkata dengan dingin, apa? Kau ingin main-main denganku? Apa kau benar-benar berpikir kau tunanganku? Ning Changjiu berkata dengan serius, ada yang salah. Kultivasi Bloodfeather tidak setinggi Lu Jiajia. Kalau dia cukup pintar, seharusnya dia berusaha menjauh.
Kenapa dia berani muncul dengan arogan? Zhao Xianger mengerutkan kening. Kini, aula itu berantakan. Dia menggenggam pedang lebih erat dan menatap ke arah Qi Yuli seperti kilatan listrik. Di tengah kekacauan itu, Qi Yuli telah berdiri. Dia tidak lagi ketakutan atau gelisah. Malahan, dia tampak sangat bersemangat. Lagi pula, dia akan mati juga. Sebelum Zhao Xianger sempat menatapnya, dia telah menghancurkan kantong darah yang diikatkan di lengannya. Semburan darah merah menyembur keluar. Namun, darah itu tidak mengenai Zhao Xianger, melainkan gadis kecil di sebelah Ning Changjiu. Ning Changjiu juga tercengang. Dia tidak yakin darah apa itu, tetapi dia punya dugaan. Sayangnya, dia terluka parah karena basis kultivasinya yang sangat terkuras sehingga dia tidak bisa menangkis panah darah itu sama sekali. Qi Yuli bergegas keluar sambil tertawa. Zhao Xianger menyerang dengan keras. Seketika, cahaya pedang, bagaikan kilatan listrik, memotong panah darah dan mengenai punggung Qi Yuli. Dengan suara mendesing, pakaian Qi Yuli terkoyak. Pedang itu langsung menembus tubuhnya, membuatnya terkulai di tanah. Dalam darah, Qi Yuli bahkan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Ia masih menyeringai menyeramkan. Ning Changjiu mengangkat lengan bajunya untuk menghentikan panah darah itu, juga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Panah darah itu terpotong menjadi dua bagian di udara oleh Zhao Xianger. Kini setelah Ning Changjiu mengayunkan lengan bajunya, separuh panah darah itu hampir terpencar. Namun, beberapa tetes darah yang dihembuskan menjadi awan hujan masih berhasil melewati rintangan dan mendarat di Ning Xiaoling. Beberapa tetes mendarat di gaun taunya, beberapa di rambutnya, dan beberapa di lehernya yang ramping dan putih. Darah itu tampak seperti butiran darah yang disebabkan oleh kulit yang tertusuk, tetapi tetap sangat menarik perhatian. Panah darah yang menembus udara terpotong oleh pedang dan kemudian tersebar oleh lengan bajunya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Momentumnya yang melesat hampir tak terhentikan. Panah darah itu terpotong, patah, berhamburan, dan akhirnya, mendarat. Ning Changjiu langsung berbalik dan menatap tahi lalat merah di leher putih itu dengan takjub. Ning Xiaoling bahkan tak sempat bereaksi sama sekali. Cang, saat darah yang tak mematikan itu mendarat di tubuhnya, Qi-nya tiba-tiba berubah. Semua kata tercekat di tenggorokannya. Ia tak bisa melanjutkan bicara. Pupil mata Zhao Xianger juga langsung mengecil karena ia bisa melihat dengan jelas 3 ekor putih salju yang samar-samar muncul di belakang gadis muda itu. Sifat iblis yang telah ditekan Ning Changjiu dalam tubuhnya kini diaktifkan oleh beberapa tetes darah ini. Ning Xiaoling kebingungan. Bibir, pipi, dan kulitnya memucat dengan cepat. Tubuh mungilnya di balik gaun tau juga mulai menggigil. Leher gadis muda itu menegang dengan urat-urat darah tipisnya yang menonjol. Tubuhnya perlahan melengkung, ia memeluk dadanya. Sepertinya ia sangat kedinginan. Ning Changjiu menyadari bahwa ini adalah rencana Qi Yuli dan Bloodfeather. Dan darah itu milik Bloodfeather. Menurut buku-buku fantasi, Bloodfeather diubah oleh elang berbulu merah yang menelan darah Dewa Rosevins. Namun, Dewa Rosevins adalah salah satu penguasa 12 alam Yin, dewa yang mengendalikan semacam kekuatan universal tertentu. Dalam hal ini, bagaimana mungkin salah satu dewa tertinggi di alam semesta berdarah? Konon, yang ditelan Bloodfeather adalah darah rubah tua. Seabad yang lalu, rubah tua itu melarikan diri dari negara bagian barat. Tubuhnya yang terkondensasi dengan susah payah dihancurkan lagi, darahnya berceceran di sepanjang jalan. Bloodfeather kebetulan mendapatkan sedikit darah esensial dari jantungnya secara kebetulan. Benih jahat Ning Xiaoling ditekan hingga ke kedalaman, yang seharusnya sulit diaktifkan secara teori. Namun demikian, darah yang bercampur dengan darah roh rubah itu kebetulan mampu memicu api benih jahat yang menggelegar di tubuhnya. Xiaoling, teriak Ning Changjiu. Sekarang, basis kultivasinya hampir habis. Jika Ning Xiaoling menjadi gila sekarang, ia bisa langsung terluka parah olehnya, tetapi ia tetap mengacungkan jari tanpa ragu. Dengan mantra pembersih hati, sihir penenang jiwa, dan mantra penstabil jiwa sebagai tujuannya, dia memadatkan 3 teratai ilusi dan menunjuk ke tengah alisnya. Mata Ning Xiaoling berkilat tajam dan bingung. Ia menatap jari yang diarahkan padanya. Pupil matanya yang melebar tiba-tiba terfokus, dan di kedalaman, bahkan ada kobaran api yang berkobar. Dengan desisan, Ning Xiaoling terkekeh dan tiba-tiba melompat seolah terstimulasi. Ia melompati meja dengan lincah dan bergegas ke bayangan sudut aula. Meringkuk, ia menyentuh tanah dengan kedua tangan dan merobek batu bata keras dengan mudah menggunakan kukunya. Ketakutan dan keganasan terpancar secara kontras di wajahnya. Ia terus memamerkan gusinya, memperlihatkan 2 gigi taringnya yang tajam. Kini, ekor rubah berayun tanpa henti di belakangnya, yang merupakan kobaran api seputih salju yang menyelimutinya. Ia belum sepenuhnya kehilangan akal, tetapi ia berada dalam kondisi seperti sedang berkeliaran di tepi gunung berapi. Ia akan jatuh ke dalam api jika sedikit ceroboh. Di luar aula, Lu Jiajia melompat dan melesat di atap dan menara pengawas satu demi satu. Sambil melompat-lompat, ki pedang yang berfluktuasi bagaikan awan kabut dingin terus-menerus menyerang bulu darah.
Sosok besar bulu darah condong ke kiri dan ke kanan, menghindari rentetan ki pedang, dan akhirnya terbanting ke posisi istana kekaisaran. Ubin-ubin kaca hijau terangkat dan pecah, diikuti oleh gerakan pedang Lu Jiajia yang presisi. Bulu darah mengerang kesakitan dan meluncur di atas ubin-ubin gedung tinggi. Ubin-ubin itu terangkat seolah sisiknya dikikis pisau, menimbulkan suara keras dan melengking. Lu Jiajia mendarat di atap dan ki pedang terus menyerang bulu darah, bagaikan ular putih yang berkeliaran. Bulu darah langsung terlempar dari atap. Bulu-bulu merah yang seperti bilah pedang sebagian besar terpotong, memperlihatkan dagingnya yang terluka parah. Ia jatuh tersungkur dan berhasil menopang dirinya sendiri dengan sayap. Dengan darah segar mengucur deras, ia tertawa terbahak-bahak, haha. Kalian benar-benar tolol. Sudah terlambat. Pergi dan periksa gadis bodoh itu. Kau bisa menggunakan pedang itu untuk membunuhku. Apa kau berharap menggunakannya untuk membunuh rubah jahat di wilayah Istana Ungu? Saat aku mampu mengubah diriku menjadi manusia, aku akan membiarkanmu merasakan apa pedang abadi yang sebenarnya. Lu Jiajia tidak menghiraukan provokasinya karena ia bisa merasakan aura ki jahat melesat ke langit dari istana di bawah kakinya. Ning Xiaoling, yang kondisi mentalnya sudah diambang kehancuran karena kerapuhannya, sangat terstimulasi oleh suara keras itu dan tiba-tiba berteriak nyaring seolah-olah seekor rubah liar sedang berteriak di seluruh gunung. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Ketika Ning Xiaoling berteriak nyaring, Zhao Xianger segera membuka payung merahnya untuk menahan teriakan yang membawa kekuatan jahat itu. Ning Changjiu menggertakkan giginya, bergegas maju melawan angin dan mencari solusi dalam ingatannya. Zhao Xianger menarik lengan bajunya dan berkata, kembalilah. Rekan seperguruanmu itu gila, kau tidak boleh ikut gila juga. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah menamparmu sampai mati. Ning Changjiu memasang wajah tegas dan berkata, Xiaoling belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kita masih punya kesempatan. Ketika dia sepenuhnya dikuasai oleh benih jahat, semuanya akan terlambat. Zhao Xianger bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ning Changjiu berkata, apakah kau tahu sihir penenang jiwa? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak tahu. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya. Dia memang tahu, tetapi terlalu lemah untuk melakukannya. Di atap aula, saat mereka bertarung, kubah juga mulai runtuh dengan puing-puing berjatuhan ke tanah. Zhao Xianger meraih pergelangan tangannya dan membuka payung merah, sambil berkata, lari. Kau punya solusi lain, mengambil segel negara. Kata ibuku ada 2 jimat di dalamnya, yang seharusnya bisa membuat kita bertahan untuk sementara waktu. Lalu, Menara Jiuling. Percakapan mereka sangat singkat, tetapi saat mereka bergerak, Ning Xiaoling juga bergerak. Ia melompat dengan desiran. Dengan mata merahnya yang melotot ke arah Ning Changjiu, ia tiba-tiba menerjangnya. Zhao Xianger melambaikan payung untuk menghalanginya. Ning Xiaoling menabrak payung dan dengan suara keras, payung itu bergetar saat batu menghantam air. Zhao Xianger mengerang kesakitan. Di bawah guncangan hebat, ia langsung meluncur mundur. Ning Xiaoling menerjang maju dengan keempat kakinya lalu mengangkat tangannya untuk mencakar ke bawah. Xiaoling, teriak Ning Changjiu dengan suara yang dipenuhi mantra pembersih hati. Kini, teriakannya tak mampu membuatnya sepenuhnya sadar, tetapi kilatan kebingungan samar terpancar jelas di mata Ning Xiaoling. Ia berhenti dan berbalik menatap pemuda di hadapannya yang masih termenung, berkata, Changjiu. Ning Changjiu mengulurkan satu jarinya pelan-pelan dan mengumpulkan basis kultivasinya di ujung jari untuk menunjuk dahinya. Ning Xiaoling segera menyadari niatnya dan melesat mundur. Gerakan menunjuknya meleset. Aura yang terkumpul dengan susah payah kembali terpencar. Ning Xiaoling berjongkok, jubah taonya bersiul di sekujur tubuhnya. Sambil memegangi kepalanya, ia meringis kesakitan, seolah-olah 2 jiwa sedang berebut di dalam tubuhnya seperti sedang tarik tambang. Kepalanya terasa terbelah dan tubuhnya menggigil. Tatapan Zhao Xianger semakin dingin. Ia meremas pedang di tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menyerang Ning Xiaoling. Ning Changjiu tak mampu menghentikannya. Ia pun tak berusaha menghentikannya. Ia tahu bahwa Zhao Xianger tak mampu membunuhnya sekarang. Ketika kesadaran Ning Xiaoling sepenuhnya diambil alih, basis kultivasi di wilayah Purple Court akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan di kota. Seperti yang diduga, ketika Zhao Xianger menebas, pedangnya langsung digenggam oleh Ning Xiaoling. Dengan satu pupil mata hitam dan satu lagi putih, tangan Xiaoling yang menggenggam pedang berdarah, tetapi ia tampak sama sekali tidak menyadarinya. Nak, apa yang kau tunggu? Bunuh saja mereka semua, teriak Bloodfeather nyaring, suaranya juga mengandung kekuatan jahat yang menggoda. Baru pada saat itulah Lu Jiajia menyadari bahwa Bloodfeather muncul hanya untuk memancingnya keluar dari aula. Jika ia tidak jatuh ke dalam perangkap, bagaimana mungkin darahnya memercik ke Ning Xiaoling? Namun, menyesal pun sia-sia. Lu Jiajia sama sekali tidak ragu. Alih-alih berbalik untuk mencegat Ning Xiaoling, ia terus menyerang Bloodfeather dengan pedangnya. Zhao Xianger, akhirnya, kau juga akan tamat. Bloodfeather tertawa terbahak-bahak. Lu Jiajia membentak, aku mengampuni nyawamu di danau hari itu. Beraninya kau masih datang untuk mengadili kematian lagi.
Bloodfeather mendengus, kau tak tahu seperti apa kehidupanku selama 12 tahun terakhir. Aku dikurung di dalam kandang hampir sepanjang waktu, memakan cacing darah yang busuk, sejenis cacing yang dapat melemahkan kekuatan jahatku. Keterbatasan dalam tubuhku terus menyiksaku. Aku harus bekerja keras untuk bajingan itu. Sekalipun hatiku sakit seperti tertusuk 10.000 anak panah, aku tetap harus berpura-pura bahagia. Apa kau benar-benar berpikir aku merpati pos? Aku akan menjadi raja jahat benua selatan. Tapi benua selatan telah dihancurkan oleh bajingan itu. Bloodfeather tertawa terbahak-bahak, darahnya berceceran di sekitarnya. Lu Jiajia mengerahkan ki pedangnya sekuat tenaga dan menggertakkan giginya, berkata, kau pantas mati. Tebasan pedang itu datang bagai hujan. Bloodfeather menahan tebasan pedang Lu Jiajia dengan letih, berulang kali dihantam ke tanah. Ia terluka di sekujur tubuhnya. Ia tahu ia bisa mati karena tebasan itu kapan saja. Untungnya, ia telah selesai melantunkan mantra di dalam hatinya. Swiss. Semburan ki pedang penuh niat lainnya menyerbunya, melemparkannya langsung ke lubang dalam di kota. Sambil menerjang, ia tiba-tiba berbalik dan menatap Ning Xiaoling. Ia berteriak dalam bahasa manusia dengan cepat dan jelas, sihir pengendali boneka laut darah. Lu Jiajia terkejut. Ini adalah sejenis sihir jahat yang dapat mengendalikan pikiran orang lain dengan darah sebagai mediumnya. 5 kata itu terucap sebelum kilatan cahaya pedang berikutnya mengenainya. Wajah Ning Xiaoling langsung menegang seolah air bertemu es. Bloodfeather sangat gembira. Tanpa menyembunyikan apapun, ia mengerahkan seluruh kekuatan jahatnya untuk melawan serangan Lu Jiajia yang terus-menerus. Ia tahu bahwa selama ia bertahan beberapa tarikan napas lagi hingga Ning Xiaoling sepenuhnya dikuasai olehnya, semua orang yang hadir akan bagai gandum di bawah sabit di hadapannya. Ning Xiaoling perlahan berbalik untuk menatap Bloodfeather yang panik dengan wajah pucat dan dingin. Pedang abadi Lu Jiajia berdengung. Tanpa sadar ia mencondongkan tubuh ke samping. Saat itulah Ning Xiaoling tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah Bloodfeather, bukan ke arah Lu Jiajia. Bloodfeather terkejut. Ia tidak tahu apa yang salah dengan sihirnya, ia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Detik berikutnya, pukulan Ning Xiaoling mengenai dadanya, menyebabkan sayapnya terbang dan tulang-tulangnya patah. Dadanya bergetar dan tenggelam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya langsung mati rasa dan tidak mampu mengerahkan tenaga sama sekali. Bagaimana, kau? Paruh Bloodfeather penuh dengan darah. Ia tidak berani menatap Ning Xiaoling. Ia juga tak mampu memikirkan mengapa sihir sekuat ini bisa dipatahkan dengan mudah. Ning Xiaoling menatapnya dengan dingin, dengan raut wajah mencemooh, seolah bertanya atas dasar apa Bloodfeather mengira ia bisa mengendalikannya. Xiaoling. Lu Jiajia menatapnya dan memberanikan diri memanggilnya. Gadis muda itu, yang awalnya berwajah dingin, kembali meringis kesakitan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Lu Jiajia yang berpakaian putih. Hasrat membunuh yang dahsyat terpancar darinya. Lu Jiajia segera menghunus pedang di hadapannya, siap menangkis serangan kapan saja. Ning Xiaoling meraung seperti rubah liar. Entah bagaimana, ada kilatan ketakutan dan perlawanan yang luar biasa di matanya. Alih-alih menerjang Lu Jiajia, ia berbalik, menginjak Bloodfeather yang terluka parah, lalu berlari ke kota. Ning Xiaoling bertindak sangat cepat. Kini setelah tembok kota runtuh, ia tidak menemui rintangan apapun di jalan. Hanya dalam sekejap mata, sosoknya tak terlihat sama sekali. Kota kekaisaran bagaikan danau. Sosoknya begitu saja menyelam ke dalamnya dan menghilang. Suara-suara itu perlahan mereda. Ning Changjiu perlahan berjalan keluar dari aula. Ia tampak kelelahan, lengannya terkulai lemas dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Ini pertama kalinya ia merasakan ketidakmampuan yang begitu nyata. Sekalipun ada masalah serius pada tubuhnya yang sama sekali tidak ia ketahui cara mengatasinya, ia entah bagaimana merasa yakin akan kultivasinya di masa depan karena ia telah menapaki jalan kultivasi dengan mulus di kehidupan sebelumnya. Namun, hari ini, ia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Lu Jiajia hari itu, kekurangan waktu. Ia menyaksikan tanpa daya darah berceceran di tubuh rekan muridnya, bahwa ia telah menjadi iblis dan bahwa ia terpaksa melarikan diri darinya dengan susah payah karena ia tidak bermaksud menyakitinya. Ia tak mampu menghentikannya. Matahari siang hari memancarkan cahaya putih ke tanah, menerangi segalanya dengan terang. Zhao Xianger berjalan menghampirinya dengan tatapan tegas. Di bawah terik matahari, wajahnya tampak seperti kertas emas, pucat dan tak berdarah. Ia mengeluarkan seutas benang merah dan menggigitnya. Kemudian, ia mengulurkan jari-jarinya ke belakang kepala dan mengumpulkan rambut panjangnya. Memegang rambut itu dengan satu tangan, ia mengikatnya dengan benang merah dengan tangan lainnya. Saat benang merah itu mengusap bibirnya yang tipis, rambutnya disisir ke belakang membentuk ekor kuda. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada Ning Changjiu, lalu melirik acuh tak acuh ke arah bulu darah yang terluka parah, yang sedang sekarat. Rasa dingin yang telah ditahan bulu darah di lubuk hatinya selama puluhan tahun meledak lagi, yang membuatnya hampir melupakan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Udara kematian menerpa wajahnya, menekannya dengan keras ke tanah.
Cakar-cakarnya menutupi tulang dadanya yang cekung akibat pukulan Ning Xiaoling, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Zhao Xianger bisa saja mencabiknya, mengirisnya, atau membuatnya menderita hukuman yang paling kejam. Namun, dengan pedangnya, ia langsung berjalan ke tempat Ning Xiaoling menghilang, alih-alih memperhatikan burung jahat yang terluka parah itu. Ia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tunggu, Ning Changjiu menghentikannya. Zhao Xianger terdiam sejenak. Ada apa? Tanya Ning Changjiu, kau mau kemana? Zhao Xianger berkata, bukan urusanmu. Ning Changjiu berkata, dia sudah mencapai tahap awal ranah Istana Ungu. Kau tak bisa menghentikannya. Zhao Xianger memejamkan mata dan berkata dingin, biar aku saja. Ada cara lain untuk menaklukkan iblis di kota kekaisaran. Ning Changjiu bertanya, surat kerajaan atau menara Jiuling? Zhao Xianger menyela, ini rahasia kerajaan Zhao. Kau tak perlu tahu. Ning Changjiu menghela napas, memangnya kenapa kalau kau punya cara? Kau tak bisa menemukannya sekarang. Sehebat apapun caramu, itu hanyalah keterampilan membunuh naga, mewah namun tak praktis. Zhao Xianger meliriknya dan berkata, memang ada naga di dunia ini. Ning Changjiu tak punya waktu untuk menghabisinya. Ia hanya berkata dengan serius, aku punya ide untuk mencari rekan seperguruanku dan mengalahkannya. Di dinding istana, sayap bulu darah terbentang. Dua pedang besi tertancap di dinding. Akibatnya, dua garis darah menetes dari luka-luka pedang. Bagaimana cara menekan iblis yang dibangkitkan oleh darahmu? Lu Jia memelototinya dengan dingin, lalu menusukkan pedang lain ke sayapnya lagi. Si bulu darah terus menjerit kesakitan, lalu terbata-bata, bagaimana aku tahu? Rubah tua itu memintaku untuk memercikkan darah pada gadis muda itu sebelum mati, dengan mengatakan bahwa begitu aku berhasil, dia akan bekerja untukku. Lu Jia bertanya, lalu mengapa kau tidak bisa mengendalikannya? Dengan sayapnya yang berdarah terbentang, si bulu darah berkata dengan getir, ini pasti tipu daya si rubah tua. Ia hanya ingin membuatmu menderita, tanpa peduli nyawaku. Lu Jia membentak, kau begitu bodoh tertipu olehnya. Si bulu darah membantah, jika kau dipaksa bekerja untuk gadis kecil bodoh selama lebih dari 10 tahun dan tiba-tiba memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tidak bisakah kau menerimanya? Lu Jia menarik napas dalam-dalam dan melancarkan puluhan jurus pedang ke arahnya, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di sayapnya. Jeritan memilukan dari si bulu darah terdengar tanpa henti. Lagi pula, kau berasal dari sekte yang terhormat. Bisakah kau melakukannya dengan rapi? Apa kau harus memaksaku? Kalau aku tahu apapun, aku pasti sudah memberitahumu. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa lagi. Lu Jia berkata dengan dingin, biarkan aku membunuhmu langsung kalau begitu. Tunggu sebentar. Kenapa kau tidak menunggu sampai Yang Mulia kembali? Dia pasti ingin mengiris-irisku. Akan sangat baik bagiku jika kau membunuhku langsung. Lagi pula, Yang Mulia sangat membenciku. Kalau kau membunuhku sembarangan, kurasa tidak akan mudah bagimu untuk melaporkan ini padanya. Lagi pula, ini urusan pribadi keluarga Zhao. Bloodfeather memohon dengan wajah getir. Lu Jia berkata dengan acuh tak acuh, menaklukkan iblis adalah tugas semua orang. Entah bagaimana, Ning Xiaoling tidak langsung meninggalkan kota kekaisaran. Ning Xiaoling bergegas masuk ke sebuah rumah besar terbengkalai di sebelah barat kota, menghantam tanah dan menciptakan lubang besar dan dalam. Berdiri di tengah lubang yang dalam itu, Ning Xiaoling menancapkan tangannya ke tanah dengan raut wajah yang terus berubah, pakaian taonya berlumpur. Jangan sia-siakan tenagamu. Berapa lama seorang gadis kecil bisa bertahan? Menyerahlah saja. Jika aku merasukimu sepenuhnya, kau tak akan bisa mendengar atau melihat apapun. Dan kau tak akan merasa bersalah apapun yang kau lakukan. Lagi pula, kau bisa terhindar dari semua rasa sakit. Kau juga tak akan mati. Kau hanya akan tertidur. Ketika jiwaku stabil, aku bisa membiarkan kalian keluar dan melihat dunia bersama. Suara yang memesona itu terus muncul. Meskipun Ning Xiaoling menutup telinganya dengan baik, suara itu tak dapat dihalangi, karena berasal dari hatinya. Selama ia menutup mata, ia bisa melihat seekor rubah seputih salju tanpa ekor berjalan ke arahnya dengan lincah sambil tersenyum sinis. Diam, bentak Ning Xiaoling. Rubah salju mendengus, aku akan bisa menelanmu sepenuhnya paling lama dalam 1 jam. Apa gunanya berjuang? Saat itu, aku akan meninggalkan sedikit pikiranmu agar kau bisa menyaksikan rekan seperguruanmu dicabik-cabik olehku. Urat-urat hijau Ning Xiaoling menonjol di pelipisnya. Wajah kekanak-kanakannya pucat pasi. Rekan seperguruanku pasti akan membunuhmu, kata Ning Xiaoling. Rubah salju mencibir, lalu kenapa kau lari? Bawa aku ke rekan seperguruanmu dan biarkan dia membunuhku. Kata Ning Xiaoling, dia hanya tidak ingin melihatku mati. Haha, rubah salju tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau pikir rekan seperguruanmu itu apa? Sama sepertiku, dia hanyalah iblis yang merasuki tubuh manusia. Satu-satunya perbedaan adalah dia berhasil melahap rekan seperguruanmu sementara aku tidak. Tidakkah kau mengerti? Rekan seperguruanmu yang baik padamu dibunuh olehnya yang sekarang. Kau menganggap iblis itu sebagai rekan seperguruanmu.
Memalukan sekali. Terbuai oleh kata-katanya, Ning Xiaoling hampir pingsan. Diam, apa? Kau tak mau menerima kenyataan ini? Senyum sinis rubah salju, bagai angin musim dingin yang tak pernah berhenti, bersiul di matanya. Tidakkah kau heran kenapa dia begitu baik padamu? Haha, itu hanya karena pemilik asli tubuh ini baik padamu dan mewarisi sebagian perasaan tubuh ini. Dan kau hanya terbuai oleh kebaikan kecil itu. Tapi rekan seperguruanmu yang baik padamu telah menghilang. Ning Xiaoling bersikeras, dia rekan seperguruanku. Rubah salju berkata, kau hanya tidak berani mempercayainya. Jangan lupa bahwa rekan seperguruanmu itu dulu bodoh. Mungkinkah dia tiba-tiba mendapat pencerahan? Terjebak di dalam lubang berlumpur, Ning Xiaoling terus menggigil. Matanya melebar. Mata hitam atau putihnya yang aneh itu meredup sesaat, tetapi kini, pupil matanya masih tampak tipis, seolah-olah ia akan dilahap kapan saja. Ning Xiaoling membuka mulutnya dengan susah payah, berkata, rekan seperguruanku telah menyelamatkanku sepanjang waktu, dan kau hanya ingin menyakitiku. Di matamu, mana yang harus kupercaya, kau atau dia? Rubah salju terdiam sejenak. Ini hanyalah pandangan sederhana tentang benar dan salah. Sekalipun rekan seperguruanku saat ini adalah iblis paling jahat di dunia, ia sedang menyelamatkannya. Sebaliknya, sekalipun rubah salju adalah malaikat yang paling baik hati, yang ia coba lakukan hanyalah melahapnya. Oleh karena itu, kini tidak penting siapa rekan seperguruanku karena ia telah menyelamatkannya. Rubah salju mendengus, kau sungguh menyedihkan. Akulah yang paling dekat denganmu dan aku hanya ingin memakanmu, sementara murid yang paling dekat denganmu ternyata iblis munafik. Bagi gadis sepertimu, lebih baik mati daripada hidup. Ning Xiaoling juga berkata dengan dingin, aku di sini di hadapanmu. Kenapa kau tidak memakanku? Karena gigimu begitu tumpul, kenapa kau tidak pergi ke neraka saja? Rubah salju tertawa lebih riang. Suaranya seperti pisau yang mengiris daging. Kalau begitu aku akan mulai makan. Di rumah yang kosong, gadis muda itu terus-menerus menjerit kesakitan, tertahan dan berlama-lama. Sinar matahari siang hari sangat dingin. Lepaskan. Lu Jiajia mengangkat pedangnya untuk mengincar Blood Feather yang sekarat. Di belakangnya, terdengar suara. Ia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di sana dengan wajah lelah dan menekankan telapak tangannya ke arahnya. Lu Jiajia menoleh dan menatap Ning Changjiu, lalu berkata dengan cemberut, apa katamu? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Ning Changjiu bertanya, apa mantra terkuat di sektemu? Ucapkan mantra itu padanya lalu lepaskan. Lu Jiajia berkata, ucapkan mantra pada jiwa adalah sihir dari kejahatan dan iblis. Aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Ning Changjiu berkata, kalau begitu, izinkan aku mengajarimu segel tubuh pembakar darah dan tulang. Kata-katanya mengejutkan Blood Feather. Ia meratap, rekan muridmu dalam bahaya besar. Bagaimana mungkin kau masih berada di pembuluh darah karena menyiksaku? Bagaimana mungkin kau mengabaikan nyawa dan keselamatannya? Ning Changjiu tidak menanggapinya, tetapi menatap Lu Jiajia dan berkata, kita tidak punya banyak waktu. Cukup kau bisa merapal mantranya hingga 50%. Mendengarkan Lu Jiajia mengajarinya tentang mantra itu, Lu Jiajia mengangguk pelan. Tidak sulit untuk merapal mantra setelah memahami prinsipnya. Lu Jiajia mencoba cara mengeluarkan aura yang ia bicarakan dan menguasainya setelah berlatih 2 kali. Sekitar 15 menit kemudian, ia membuka matanya dan sedikit mengangguk. Pupil Blood Feather tiba-tiba mengecil dan ia terus meronta. Sayapnya yang terpaku oleh pedang terus berdarah. Ia meratap, kau pasti ingin aku melakukan sesuatu karena kau ingin merapal mantra padaku. Bagaimana kalau melupakan mantra itu? Katakan saja apa yang harus kulakukan dan aku berjanji akan melakukannya. Kau boleh mencabuti semua buluku jika aku ragu sedikit. Jangan mendekatiku. Lu Jiajia mengabaikan teriakannya. Dengan jari-jarinya untuk merapal mantra, ia menggambar garis-garis merah tua di udara, yang menembus daging dan tulangnya yang termutilasi seperti cacing jiwa yang setengah mati. Di tengah ratapan yang tak henti-hentinya, segel tubuh terbakar darah dan tulang dirapalkan padanya. Ning Changjiu membungkuk padanya, berkata, terima kasih, Nona Lu. Mantra itu tak tertahankan bagi alam semesta. Ketika Xiaoling sembuh, dia dan aku akan menjadikanmu guru kami dan membalas budimu di masa depan. Lu Jiajia berkata, aku tahu dampak buruk mantra itu. Tak perlu dijelaskan kepadaku. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Ning Changjiu berkata, aku juga punya permintaan yang berani. Lu Jiajia berkata, katakan saja padaku. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, tolong pinjami aku sedikit kekuatan spiritual. Lu Jiajia berkata sambil mengerutkan kening, sekarang kondisimu terlalu buruk. Kekuatan spiritual yang dipaksakan tak akan pernah bisa mengalir melalui lautan Kimu. Meridian spiritualmu mungkin akan rusak secara tak sengaja. Ning Changjiu masih mengulurkan tangannya, berkata dengan penuh tekad, sedikit saja sudah cukup. Lu Jiajia menghela napas pelan dan mengulurkan tangannya. Setelah ragu sejenak, ia tetap menggenggam jari-jari Lu Jiajia erat-erat. Di alun-alun kota kekaisaran yang kosong, mereka berdua berpegangan tangan. Seharusnya ini adalah gestur intim antara pria dan wanita muda. Namun, itu sama sekali tidak terlihat romantis.
Malahan, itu tampak hikmat dan sepi, seperti sebuah ritual. Wajah pucat Ning Changjiu langsung memucat. Ini berbeda dari menyerap kekuatan spiritual Ning Qinsui sebelumnya. Saat itu, kekuatan spiritual itu tak bertuan dan kebetulan cocok dengan tubuhnya. Sebaliknya, kekuatan spiritual Lu Jiajia mengandung niat pedang yang tak terhapuskan. Saat niat itu menembus tubuhnya, ia merasa seperti diiris oleh pisau. Ia mengerucutkan bibirnya erat-erat dan mengumpulkan kekuatan spiritual di jari-jarinya untuk menunjuk beberapa titik akupuntur Blood Feather. Burung pipit jahat yang sekarat itu terkejut. Tiba-tiba ia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kaya seperti cahaya terakhir matahari terbenam. Selain itu, ia mendapati bahwa indera penciuman, pendengaran, dan penglihatannya menjadi sangat tajam dalam waktu singkat. Namun, ia sama sekali tidak senang. Ia tahu bahwa metode stimulasi titik akupuntur ini tidak berbeda dengan menguras kolam untuk mendapatkan semua ikan. Merangsang berbagai persepsi dalam waktu singkat sebenarnya sangat berbahaya bagi tubuh. Terima kasih. Ning Changjiu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan lembut dan melepaskan tangan Lu Jiajia. Lu Jiajia mengangguk dan juga mendesah. Ia menurunkan lengan bajunya dan menggosok beberapa jari dengan ibu jarinya dengan lembut. Agak sakit. Ning Changjiu mengeluarkan jimat ilahi emas ungu dari tangannya dan meletakkannya di hadapan Blood Feather, sambil berkata, cium jimat itu dan rasakan isinya. Temukan dia dalam 2 jam. Blood Feather ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Sayapku tertusuk seperti ini. Banyak sekali lubang di dalamnya. Bagaimana aku bisa terbang? Ning Changjiu berkata dengan acuh tak acuh, segel tubuh pembakar darah dan tulang akan menunjukkan efeknya dalam 2 jam. Tubuhmu akan terbakar menjadi abu. Saat itu, tidak akan ada kebocoran udara di sayapmu. Bulu darah tertegun sejenak, lalu mengendus jimat itu. Niat jimat dari setiap jimat ilahi emas ungu itu unik, dan jimat itu dulunya melekat pada Ning Xiaoling untuk waktu yang lama, sehingga mempertahankan beberapa tandanya. Selain itu, persepsinya juga terstimulasi dan menjadi beberapa kali lebih tajam. Jadi, sekarang Blood Feather berubah dari seekor merpati pos menjadi anjing pemburu. Membayangkan hal menyedihkan yang akan terjadi 2 jam kemudian, Blood Feather mengendus lebih keras. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dengan susah payah dan terbang ke langit di atas kota kekaisaran. Lu Jiajia bertanya, mantra itu sihir hitam. Di mana kau mendapatkannya? Ning Changjiu menghela napas, aku hanya berusaha sekuat tenaga. Bolehkah aku duduk di sedan biru putihmu sebentar? Melihat pemuda yang telah kehilangan basis kultivasinya, Lu Jiajia merasa sangat kasihan padanya lalu berkata sambil mengangguk, tentu. Memang, Blood Feather punya bakat menjadi anjing pemburu. Dalam waktu 1 jam, di sebelah barat kota, ia mulai berputar-putar di atas kepala, yang merupakan sinyal yang mereka sepakati sejak awal. Ning Changjiu keluar dari sedan biru putih itu, sambil berkata, Nona Lu, silakan ikut denganku. Nanti, sebaiknya kau tetap di tempat gelap dan jangan muncul kecuali Xiaoling menjadi gila. Lu Jiajia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan, jadi ia hanya mengangguk. Setelah melakukan beberapa pengaturan sederhana, Lu Jiajia menghunus pedang abadi dari pinggangnya dan melompat untuk menginjak pedang tersebut. Ia meraih lengan Ning Changjiu dan menyeretnya ke atas pedang tersebut. Pedang abadi itu langsung terbang menuju tempat Blood Feather melayang. Ning Xiaoling perlahan memanjat keluar dari lubang yang dalam. Tubuhnya penuh lumpur. Tiba-tiba ia melihat bayangan berputar di tanah. Kemudian, ia segera melompat, mencoba menangkap bayangan itu. Namun, bayangan itu terus berputar dan ia juga berlarian dengan keempat kakinya, seperti kucing yang mengejar bayangannya sendiri. Di langit, Blood Feather terus melayang dan bayangan di tanah itu adalah bayangannya. Ia menatap gadis kecil yang perlahan kehilangan kemanusiaannya dan menunjukkan sifat buasnya yang mengejar bayangannya tanpa henti. Meskipun sayapnya terluka parah, ia tetap terbang lebih kencang dan lebih bersemangat. Tiba-tiba, Ning Xiaoling berhenti dan menatap langit. Tatapannya mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuh Blood Feather. Ia tidak berani berlama-lama lagi. Ia ingin segera mundur ketika Ning Xiaoling memamerkan gusinya dan memperlihatkan 2 gigi taringnya yang jelas lebih besar, yang hampir menembus bibirnya yang lembut. Matanya tampak penuh dengan butiran darah. Darah yang merembes terus menyebar, hampir menelan pupilnya. Di belakang gadis muda itu, 4 ekor raksasa yang tampak seperti ilusi muncul kembali. Lebih buruk lagi, momentum gadis kecil yang berlumuran lumpur di sekujur tubuhnya berubah total setelah ekor rubah itu diperlihatkan, membuatnya tampak seperti raja jahat yang memandang benua selatan dengan sinis. Bulu darah tahu bahwa tatapannya telah tertuju padanya. Sekarang mantra itu tidak menunjukkan efek apapun. Ia sudah diambang kematian. Pada saat itu, gerbang rumah kosong itu tiba-tiba hancur. Sosok seputih salju tiba-tiba menyerbu masuk. Seperti rubah sungguhan, Ning Xiaoling berlari puluhan meter jauhnya dengan ketakutan. Itu adalah Ning Changjiu. Mata Ning Xiaoling tiba-tiba menjadi cerah dan agak jernih. Bibirnya bergetar, dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi secara naluriah dia tidak bisa mendekatinya. Saat berikutnya, mata Ning Xiaoling berubah.
Dia tiba-tiba melihat bahwa Ning Changjiu menutupi dadanya dengan darah yang mengalir melalui jari-jarinya. Di belakangnya, tiba-tiba datang pedang yang mengarah ke jantungnya. Itu adalah orang berpakaian hitam. Ning Changjiu diburu ke tempat ini. Dengan desiran, Ning Changjiu tidak bisa menangkis serangan itu. Lengan bajunya sebagian besar robek oleh H. Tanpa henti, pedang itu terbalik dan mengarah ke tenggorokannya. Ning Changjiu bersandar ke belakang untuk menghindari pedang H. Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat kaki untuk menendangnya di dada. Ia mengerang kesakitan dan terbanting ke belakang, meluncur menuju lubang dalam yang baru saja dibuat Ning Xiaoling. Pria berbaju hitam itu masih terus menyerang dan hendak menusuk jantungnya. Ning Xiaoling terkejut dan meraung, ia melesat maju untuk berdiri di hadapan Ning Changjiu. Ia langsung meraih pedang itu dengan kedua tangan, memutarnya, dan mengubahnya menjadi besi tua. Setelah itu, ia memukulkan telapak tangan. Dengan suara keras, ia langsung mengejutkan pria berbaju hitam yang berjarak puluhan meter. Kilatan kebingungan terpancar di matanya, seolah-olah ia tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba melakukannya. Tiba-tiba, pemuda berbaju putih di belakangnya mencengkeram pergelangan tangannya. Terkejut lagi, ia ingin menepis tangan pria itu dengan cakarnya, tetapi tiba-tiba ia merasa sangat pusing. Sebuah kekuatan yang tampaknya mampu memutarbalikkan ruang menyeretnya. Ia merasa seolah-olah terpeleset di tebing dan jatuh ke dalam kebinasaan abadi. Ning Xiaoling menangis dan melancarkan serangan, tetapi meleset. Dalam penglihatannya, langit dan bumi berputar. Ia mendapati dirinya masih berada di kota, tetapi sekelilingnya sunyi senyap seolah semuanya mati. Di halaman yang kosong, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling telah pergi. Dengan suara tepukan, sebuah buku kuno jatuh ke tanah, yang tertiup angin dan terbuka. Pria berbaju hitam yang memegang pedang besi bengkok itu melepas topengnya. Itu adalah Zhao Xianger. Ia berjalan ke lubang berlumpur, berjongkok, dan mengambil buku kuno itu. Di dalam buku kuno itu, terdapat sebuah dunia kecil, yang merupakan lambang kota kekaisaran dalam sejarah negara Zhao. Ning Changjiu menyeretnya ke dalam buku kuno itu bersama-sama. Percakapan rahasia itu seakan terngiang di telinganya. Buku kuno ini telah rusak dalam pertempuran antara rubah tua dan kepala suku penyihir, jadi sekarang ia telah kehilangan sebagian besar auranya. Ia tidak bisa bertahan lama. Berapa lama? Paling lama 4 jam. 4 jam. Bagaimana jika kau tidak bisa mengendalikan rekan muridmu dalam 4 jam? Bagaimana jika ia sepenuhnya terkontaminasi oleh sifat iblis? Lemparkan buku kuno ini ke tempat rubah tua itu dikurung. Dengan cara ini, bahkan jika ia berhasil lepas dari buku itu, ia akan tetap terperangkap di dalam kurungan itu. Bagaimana denganmu? Kau hampir pasti mati kalau begitu. Aku tidak akan mati. Terlepas dari jawabannya, ia masih berpikir, aku juga ingin tahu dunia seperti apa yang akan kulihat jika aku mati lagi. Apakah kau benar-benar akan melemparkan buku kuno ini ke istana bawah tanah di bawah sumur? Sambil memegang pedang, Lu Jiajia berjalan keluar dari kegelapan dan menatap gadis muda yang berjongkok dan menggenggam buku kuno itu. Cara aman untuk melemparkannya ke dalam tungku tembaga, Zhao Xianger berkata lembut, yang tampak seolah seluruh tubuhnya memudar lalu berubah pucat. Tapi bagaimana ibuku bisa membiarkanku membuat pilihan seperti itu? Lu Jiajia menghela napas lega lalu bertanya sambil mengangguk, lalu apa keputusanmu? Zhao Xianger melepas ikat kepala hitam yang melilit rambut panjangnya. Kuncir kuda panjangnya langsung terurai. Sambil memegang buku kuno itu, ia bangkit dan kembali memasang ekspresi tenang, tetapi tekadnya yang tak tergoyahkan tak terungkap. Ia berkata, tolong bawa aku ke menara Jiuling dengan pedangmu. Lebih cepat lebih. Ketika sang patriark penyihir bertarung dengan rubah tua di Danau Qifeng saat itu, bangunan-bangunan, yang sebagian nyata dan sebagian ilusi, diberi peringkat berdasarkan peringkat buku kuno tersebut. Bangunan pertama adalah Istana Qianyu dan yang ketiga adalah Istana Kekaisaran. Bangunan kedua adalah Menara Jiuling. Menara Jiuling adalah tempat keluarga kekaisaran mempersembahkan kurban kepada surga. Di tengahnya, terdapat patung Rosevins yang sangat besar, dikelilingi oleh 9 patung perunggu makhluk roh. Makhluk-makhluk roh tersebut memiliki berbagai bentuk. Tak satu pun dari mereka tercatat dalam kitab suci pegunungan dan lautan. Zhao Xianger pernah membaca beberapa legenda tentang Menara Jiuling di Istana Qianyu. Konon, 9 makhluk roh tersebut merupakan keturunan Dewa Rosevins, yang masing-masing dianugerahi kekuatan tertentu oleh Dewa Rosevins. Terlebih lagi, patung-patung perunggu itu ditata dengan rumit. Legenda mengatakan bahwa patung-patung itu adalah kunci dari suatu formasi. Terlebih lagi, dibutuhkan poros yang sangat penting untuk memulai formasi tersebut. Tentu saja, itu hanya legenda. Selama bertahun-tahun, ibunya tidak pernah memberitahunya apa itu poros formasi. Namun, belakangan ini, Zhao Xianger perlahan-lahan memahami banyak hal, bahkan lebih dari semua yang telah ia pahami selama lebih dari 10 tahun terakhir. Jiuling, 9 binatang roh. Zhao Xianger berdiri di belakang Lu Jiajia di atas pedang. Dengan mata terpejam, ia merasakan angin musim gugur bertiup di wajahnya yang dingin dan kering.
Buku kuno itu dipegangnya. Ia bisa merasakan panas yang menyengat di telapak tangannya dan aura buku kuno yang menyebar. Sambil memegang buku itu, ia menyaksikan buku indah itu dirobek tanpa daya. Di matanya, buku itu bukanlah sesuatu yang penting, tetapi ia tahu ada sesuatu yang salah dalam buku itu. Lu Jiajia tiba-tiba berkata, jika pemuda ini bisa bertahan hidup, ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci di masa depan. Zhao Xianger tidak berkomentar. Merasakan panasnya buku itu, ia bertanya dengan suara lembut, apa yang membuatmu berkata begitu? Lu Jiajia berkata, untuk mencegah harimau itu memakan manusia, dengan dirinya sendiri sebagai umpan, ia mengunci dirinya dan harimau itu di dalam kandang bersama-sama. Apalagi yang bisa dilakukan orang seperti itu selain menjadi orang suci? Zhao Xianger mengangguk dan berkata, mungkin itulah alasan ibuku memilihnya. Lu Jiajia sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ibumu benar-benar maha kuasa? Jika seseorang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dalam 12 tahun ke depan, ia pastilah seorang yang abadi. Zhao Xianger berkata, mungkin semua ini hanya hayalan liarku. Lu Jiajia kehilangan kata-kata. Seketika, Qi menembus awan dan pedang itu mematahkan angin musim gugur. Di tengah menara Jiuling, seberkas cahaya mendarat. Sambil menyeret lengan Zhao Xianger, Lu Jiajia melompat dan mendarat. Pedang abadi Minglan berubah menjadi seberkas cahaya tipis dan panjang, yang berputar di sekelilingnya beberapa kali lalu melesat ke dalam sarungnya. Zhao Xianger mengucapkan terima kasih dan kemudian berjalan naik ke menara Jiuling. Tak lama kemudian, di belakang Lu Jiajia, bulu darah yang terluka parah terbang ke arahnya dengan terhuyung-huyung seperti ngengat yang mengepakkan sayapnya. Nona Abadi, bisakah kau melepaskan segel tubuh pembakar darah dan tulang untukku? Tuan Ning telah berjanji bahwa nyawaku akan terselamatkan selama aku menemukan rekan seperguruannya. Bulu darah jatuh berlutut dan tiba di hadapan Lu Jiajia dengan kikuk, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Zhao Xianger berhenti dan menoleh ke belakang dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa dingin yang mendalam. Bulu darah menggigil dan tidak berani menatap Zhao Xianger lagi. Ia terus mengutuk rubah tua itu dalam hatinya. Seharusnya ia tidak ikut campur dalam masalah ini. Akan sangat menyenangkan jika semua orang bahagia. Sungguh konyol ia termakan kata-kata si tua. Lu Jiajia menatap bulu darah yang berlumuran darah dan berkata sambil mengangguk, aku akan melepaskannya untukmu. Zhao Xianger sedikit mengernyit. Sebelum wajah bulu darah berseri-seri, ia merasakan sakit yang membakar dari luka-luka di perutnya. Rasa sakit itu terasa seperti ratusan jarum yang menusuk di tempat yang sama, yang juga akan segera menjalar. Semua bulunya berhamburan. Setelah kedamaian yang sesaat dan nyaris ilusi, semua tulangnya terbakar hebat. Kau, bulu darah membuka paruhnya. Semua jeritan dan kata-kata ditelan api. Sekarang, darah, tulang, pupil, dan bulunya semuanya adalah api yang berkobar. Lu Jiajia menepuk sarung pedang di pinggangnya. Niat pedang menyapu tubuh bulu darah yang membara seperti air, lalu menusuk dengan tiba-tiba. Di tengah jeritan aneh yang melengking, pedang itu langsung merobek jiwa Bloodfeather. Lu Jiajia menyeka darah dari sudut mulutnya, yang merupakan reaksi balik dari dorongannya untuk mengaktifkan segel tubuh pembakar darah dan tulang. Aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu, kata Lu Jiajia dingin, kalau begitu aku akan menyimpan jiwamu untuk penebusan dosa. Pedang itu menembus api. Dalam jeritan yang sangat melengking, jiwa itu juga berubah menjadi seberkas api tipis dan panjang, lalu menempel pada pedang perak yang berkilau. Pada pedang panjang itu, pola burung merah yang ramping dan panjang mengepakkan sayapnya samar-samar terlihat seperti api yang mengalir. Lu Jiajia berkata, setelah kau membunuh lebih dari 100 iblis, aku akan memberimu kesempatan untuk membangun kembali tubuhmu. Di mana Bloodfeather berada, tubuhnya berubah menjadi abu di tanah. Zhao Xianger sedikit mengernyitkan alisnya. Ia menatap Lu Jiajia dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Lu Jiajia mengangkat pedang dan berjalan ke menara Jiuling bersamanya. Telapak tangan Zhao Xianger kini membengkak karena panas. Buku kuno itu semakin panas. Di dalam buku kuno, semuanya kacau. Ning Xiaoling berjalan di replika kota kekaisaran yang diproyeksikan oleh buku kuno itu, mengamati bangunan-bangunan megah dan berkesinambungan, tatapannya bagaikan sungai es yang membeku selama 10.000 tahun. Di kota kekaisaran, gedung-gedung tinggi paling terkenal terbakar menjadi abu dalam pertempuran antara kepala suku penyihir dan rubah tua. Kini, semua posisi itu hanyalah reruntuhan kosong. Kini, saat Ning Xiaoling perlahan berjalan melintasi jalanan panjang, semakin banyak kata-kata dari buku kuno itu yang terkoyak dan hancur. Kekuatan jahat yang dipancarkannya bagaikan bilah-bilah pedang yang berputar tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah itu ditebas tak terkendali, menghancurkan segalanya dalam jangkauannya. Ia hanya berjalan diam-diam, tetapi di tempat ia berjalan, bangunan-bangunan itu menjadi reruntuhan dan reruntuhan itu pun lenyap dalam kehampaan. Ruang yang diciptakan oleh buku kuno itu mulai runtuh dan berubah menjadi abu-abu. Di bawah bayang-bayang sebuah bangunan, Ning Changjiu, dengan separuh tubuhnya berlumuran darah, duduk bersila. Napasnya semakin lemah. Tiba-tiba ia tak kuasa menahan desahan memikirkan nasibnya.
Kejadian serupa terjadi kemarin. Demi menemukan roh rubah itu, ia membunuh seluruh penduduk kota di wilayah iblis dalam. Kini, demi menemukannya, roh rubah itu juga menghancurkan segala sesuatu yang bisa dihancurkan di dalam buku kuno itu. Menyeret Ning Xiaoling secara paksa ke dalam ruang buku kuno itu sebenarnya adalah taktik mengulur waktu yang harus ia lakukan. Ia menduga bahwa semua tempat ilusi serupa di dunia ini berada di bawah kendali gadis kecil di wilayah iblis dalam. Ternyata, yang dikuasainya hanyalah wilayah iblis dalam. Ia harus menghadapinya sendiri. Sayangnya, ia memiliki banyak metode Tao yang mendalam di otaknya, tetapi ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya. Bahkan sulit baginya untuk menggunakan mantra sihir yang membutuhkan kekuatan paling sedikit. Apa yang ia alami sekarang berbeda dengan kesengsaraan iblis batiniah. Dalam kesengsaraan batiniah, selama kekuatan mentalnya lebih besar daripada dunia, kemampuan Taonya akan lebih tinggi daripada dunia saat itu. Namun, di dunia saat ini, ia dan Ning Xiaoling nyata di dunia ilusi, membuat alam mereka juga nyata. Kini ia hanya bisa pasrah menyaksikan rubah salju dalam tubuh Ning Xiaoling menghancurkan dunia hingga tak ada tempat persembunyian. Dengan cara ini, rubah salju itu bisa menemukannya dan kemudian membunuhnya. Inilah akhir yang akan dihadapinya. Akhir-akhir ini, ia telah melakukan terlalu banyak hal, bahkan hingga tingkat yang sempurna di matanya. Namun, ia tak mampu menyelesaikan semuanya. Ia bisa merasakan guncangan dahsyat dari ruang di sekitarnya. Gedung-gedung tinggi bagaikan ombak yang menerjang tinggi lalu runtuh. Semuanya berjalan terlalu mulus baginya selama 24 tahun terakhir berkultivasi. Baik berkultivasi di gunung maupun membasmi roh-roh yang menuruni gunung, ia nyaris tak menemui kesulitan. Roh-roh yang tampak begitu kuat itu semuanya dengan mudah dibantainya dengan pedang, bagai harimau kertas yang dicabik-cabik. Kini, wilayah kekuasaannya telah lenyap. Semua sumber daya yang bisa diandalkannya pun perlahan habis. Rekan seperguruannya yang kedua pernah berpesan kepadanya bahwa ia harus mencari tahu akar permasalahannya ketika menghadapi situasi sulit. Apa akar permasalahan dari situasi ini? Apa yang bisa menjadi harapan terakhir dan kunci untuk memecahkan kebuntuan? Gedung-gedung terus runtuh. Ning Changjiu duduk bersila, bermeditasi. Apa yang terjadi beberapa hari ini terhubung dengan cepat di benaknya. Ia tampak sedang mencari detail yang sangat penting. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Tanah di bawahnya menunjukkan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya, berguncang terus-menerus. Ning Xiaoling, bagaikan banjir, menerjang dengan momentum yang dahsyat, seperti menyapu daun-daun kering. Dunia runtuh. Tiba-tiba, Ning Changjiu membuka matanya. Ia merogoh kerah bajunya dan mencari sejenak. Lalu ia menggenggam sesuatu. Di jalan yang panjang, Ning Xiaoling berhenti. Di belakangnya, semuanya runtuh dan berubah menjadi kehampaan kelabu. Dunia yang diproyeksikan oleh buku kuno itu menghancurkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat sangat cepat. Ketika semuanya hancur, Ning Changjiu pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di jalan di depannya, sebuah pintu tiba-tiba terbuka, dan dari sanalah seorang pemuda dengan pakaian setengah putih dan setengah berlumuran darah melangkah masuk. Kau akhirnya berhenti bersembunyi. Rubah salju itu mencibir. Gadis muda itu sungguh merepotkan, yang terus-menerus menggangguku. Tapi, kupikir selama aku membunuhmu, dia akan benar-benar patah hati. Jawab Ning Changjiu, terserah kau saja. Rubah salju itu menyipitkan mata padanya, keempat ekor rubah di belakangnya menyapu segala sesuatu di sekitarnya dengan destruktif bagai pedang. Ia terkekeh, sebenarnya, semakin tenang dirimu, semakin aku penasaran apakah kau punya jurus aneh lainnya. Ning Changjiu berkata, kau tak akan diam saja hanya karena khawatir. Sekalipun aku sudah menyiapkan beberapa jurus, kau tetap harus bertindak. Rubah salju itu menatap lengan bajunya dengan darah menetes, sambil tersenyum berkata, kuharap kau tak mengecewakanku. Ning Changjiu berkata dengan suara rendah, tidak. Rubah salju itu menghancurkan segalanya, menekannya bagai gunung. Ning Changjiu pun perlahan berjalan mendekati rubah itu, lengan bajunya berayun-ayun. Sambil berjalan, ia menggambar di udara. 3 kata muncul secara ilusi di hadapannya. Rubah salju itu berkata dengan nada mencemooh, apa? Kau menggunakan mantra 4 kata untuk menjebakku. Sekarang, kau hanya punya 3 kata. Ilmu Taomu tak berguna lagi. Meskipun begitu, ia masih menatap ketiga kata itu dengan tatapan serius. Sebenarnya, Ning Changjiu kini tak mampu menulis mantra apapun. Bahkan 1 kata pun tak mampu. Kini, 3 kata di hadapannya hanyalah kata pinjaman. Kata-kata itu berasal dari surat pernikahan. Kata pertama adalah Bu. Dalam alam bawah sadar Ning Changjiu, surat nikah itu seharusnya milik murid juniornya. Karena surat itu milik orang lain, ia tak pernah ingin membuka dan membacanya. Oleh karena itu, meskipun ia membawanya, ia tetap tak memikirkannya, yang menjadi titik buta dalam pikirannya. Namun, jika surat nikah itu ditinggalkan oleh gurunya, apa yang ada di baliknya pastilah sangat dalam dan tak terbayangkan. Ambil 3 kata di hadapannya sebagai contoh.
Menatap tiga kata Tao yang bengkok dan seakan-akan hanya bisa dihancurkan dengan satu sentuhan, rubah salju itu memasang ekspresi tegas dan kebingungan yang tak pernah ia tunjukkan di wajahnya. Karena ia perlahan menyadari bahwa begitu tiga kata itu muncul di hadapannya, kata-kata itu seakan memenuhi seluruh pandangannya. Seluruh dunia, termasuk jalanan panjang, gedung-gedung, dan pemuda berbaju putih itu perlahan memudar dari pandangannya. Ia tahu bahwa inilah penghalang mental. Karena alamnya kini sangat tinggi, bagaimana mungkin penghalang mental biasa mengaburkan pandangannya? Lalu apa ini? Rubah salju membuka matanya dan mengerahkan seluruh kekuatan jahatnya untuk menghancurkan tiga kata yang bagaikan gunung itu dengan paksa. Namun, pukulannya sia-sia. Ia seakan tiba di tengah lautan. Sekalipun setiap pukulannya mampu membangkitkan ombak yang bergulung, lautan akan kembali tenang. Percuma saja bagi lautan. Kini, seiring ia tumbuh lebih tinggi, ia akhirnya melihat dengan jelas tiga kata itu. Kata-kata itu tampak seperti nama sebuah kuil Tao dan juga seperti mantra. Itulah tiga kata yang dipinjam Ning Changjiu dari stempel di bagian bawah surat pernikahannya. Kuil buka. Karena matahari dan bulan tertutup, dunia hampir tak terlihat. Alam semesta itu rumit dan segala sesuatunya tampak tersembunyi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.